131 alat pemadam api ringan. Berkeringat banyak, eksekutif senior tidak berani membantah. Dia mengambil buku rencana dan pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian orang-orang dari Departemen Keuangan menyampaikan laporan keuangan mereka untuk semester pertama tahun ini. Lu Heting membaliknya dengan santai dan berkata, di halaman 10, desimal salah. Apakah Anda berencana menggunakan hidup Anda sendiri untuk mengkompensasi kerugian? Mereka sebenarnya tidak cukup. Tinjau semua isi laporan Anda. Setiap orang di Departemen Keuangan harus melakukannya. Aku memberimu setengah jam. Karena orang-orang dari Departemen Keuangan melakukan kesalahan besar, mereka tidak berani membela diri. Dengan keringat dingin, mereka mengambil laporan keuangan dan keluar dari kantor Lu Heting. Lu Heting mampu menunjukkan masalah dalam semua pekerjaan yang dilakukan semua orang. Untuk sesaat, awan gelap yang sangat besar menyelimuti seluruh kompi. Astaga, Lu Weijian tahu bahwa Lu Heting kali ini serius. Kamu, saat melihat Lu Weijian, yang menonjol di antara kerumunan, Lu Heting berkata, pergilah bersama mereka dan lakukan apa yang harus kamu lakukan segera. Tidak ada yang meninggalkan gedung Lu Group sampai Anda semua menyelesaikan pekerjaan Anda. Saudaraku, aku. Memang, semua staf melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Dan melihat bahwa Lu Weijian juga dihukum oleh Lu Heting, mereka memilih tutup mulut. Anehnya, suasana di perusahaan itu tenang. Lagi pula, bagaimana mereka bisa menangani begitu banyak pekerjaan dalam waktu sesingkat itu? Bapak, Weijian, apa yang kita lakukan? Apa yang salah dengan Tuan Lu? Ini mengerikan. Tuan Lu sudah lama tidak marah. Apa yang terjadi? Lu Weijian juga ingin tahu apa yang terjadi. Tetapi Lu Heting telah pindah dari rumah mereka dan tidak pernah kembali. Dia mendengar bahwa Lu Heting melakukan perjalanan bisnis di Amerika Serikat baru-baru ini. Apakah karena Lu Heting mengalami kesulitan menangani masalah di sana sehingga dia kehilangan kesabaran? Tapi itu tidak mungkin. Umpan balik dari Amerika Serikat sangat positif. Konon keuntungannya juga sangat bagus. Bagaimana ini bisa membuat Lu Heting sangat marah? Bapak, Weijian, Anda harus memikirkan cara. Ya, Tuan Weijian, tolong bantu kami. Lu Weijian berpikir sejenak, lalu dia teringat Gun Gun. Dia percaya bahwa hanya bocah lelaki itu yang bisa membantu mereka dalam situasi seperti itu. Gun Gun biasanya seperti alat pemadam api kecil dalam situasi seperti ini. Terlepas dari ukurannya, dia cukup kuat. Jadi Lu Weijian segera memanggil Gun Gun. Dan sekarang, seluruh kompi mengandalkan Gun Gun untuk menyelesaikan masalah. Gun Gun, begitu panggilannya dijawab, Lu Weijian berkata dengan suara terputus-putus, datang dan bantu aku melihat apa yang salah dengan ayahmu. Dia di ambang kehancuran, dan seluruh kompi berada di ambang kehancuran. Gun Gun menguleni adonan dengan Su Bei. Dia berkata bahwa dia ingin membuatkan kue mangkuk yang enak untuknya, jadi dia berkata dengan santai, jangan ganggu aku. Saya membuat makanan penutup dengan manis kecil saya. Saya tidak peduli tentang apapun. Dia menghargai waktu yang dihabiskannya dengan Su Bei, jadi dia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Bagaimanapun, dia tidak bisa makan dan tidur nyenyak ketika dia pergi. Dia bahkan kehilangan banyak berat badan. Manis kecil, saat itulah Lu Weijian menyadari bahwa Gun Gun mengacu pada Su Bei. Bukankah Lu Heting pindah dari villa mereka untuk tinggal bersama Su Bei? Mungkinkah Lu Heting bertengkar dengannya, jadi suasana hatinya sedang buruk. Masuk akal, itu sangat masuk akal. Bagaimanapun, sudah lama sekali sejak Lu Heting kehilangan kesabaran seperti ini. Bab 132 mengambil risiko besar dalam mendekati dia. Gun Gun, bisakah kau memberikan telepon itu pada si manis kecilmu? Saya ingin berbicara dengannya. Tidak mungkin. Apakah Anda ingin mengambil manis kecil saya pergi? Gun Gun tetap waspada. Tidak ada yang diizinkan mengambil Bei. Dia hanya milikku. Lu Weijian menghela nafas dan menjawab dengan nada rendah hati, tentu saja, saya tidak akan membawanya pergi. Bei hanya milikmu, tapi bisakah kamu memberikan telepon kepadanya terlebih dahulu? Itu lebih baik. Gun Gun berlari ke Su Bei dan memberikan teleponnya padanya. Manis kecil, oh tidak, adik ipar, Lu Weijian berteriak di telepon. Permisi, siapa ini? Su Bei terkejut dengan suaranya yang keras. Baru pada saat itulah Lu Weijian ingat bahwa Lu Heting telah menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya. Tampaknya Lu Heting telah memberitahu Su Bei bahwa dia adalah sopir dan kerabat jauhnya. Tapi dia masih bisa menyebut dia sebagai saudaranya, bukan? Sebenarnya, Lu Heting dan Lu Weijian bukanlah saudara kandung. Jadi dalam hal ini,
mereka tidak berbohong kepada Su Bei. Tapi Lu Weijian harus berbohong kepada Su Bei tentang identitas Lu Heting. Ahem, ini Lu Weijian. Dia berpura-pura terdengar serius. Apakah Anda Su Bei? Halo, Tuan Weijian. Apakah ada yang terjadi dengan Heting di perusahaan? Kata Su Bei buru-buru. Lu Heting tampak tidak sehat ketika dia meninggalkan rumah lebih awal, jadi dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi di perusahaan. Merasa sedikit gugup, cengkeramannya pada adonan tanpa disadari semakin erat. Tidak, hanya saja dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk, dan aku tidak tahu kenapa. Mengapa Anda tidak membiarkan dia pulang dulu dan beristirahat selama beberapa hari? Lu Weijian sebenarnya tidak yakin apakah Su Bei memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi karena dia tidak bisa mengandalkan Gun Gun sekarang, dia memang satu-satunya harapannya untuk menyelamatkan mereka. Su Bei tidak menyangka bahwa Lu Weijian secara pribadi akan meneleponnya tentang Lu Heting. Dia adalah bos besar, tapi dia sangat mudah didekati. Jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, Tuan Weijian. Heting berada di Amerika Serikat beberapa hari terakhir ini untuk membantu Anda menangani berbagai hal. Dan dia juga harus membantu saya dengan bisnis saya. Dia pasti sangat lelah. Aku akan memintanya pulang sekarang. Bagus. Lu Weijian hendak melompat, tapi dia segera menjadi serius lagi. Ahem, sebagai bos perusahaan, saya juga perlu memperhatikan keadaan emosi karyawan saya. Selain itu, dia adalah supir saya. Jika dia dalam kondisi yang buruk, keselamatan saya sendiri juga terancam. Oke, kalau begitu, aku akan meneleponnya sekarang, kata Su Bei. Tidak dibutuhkan, Anda dapat berbicara dengannya di sini. Saya hanya akan mentransfer panggilan kepadanya. Lu Weijian takut Su Bei tidak akan menelepon Lu Heting. Dia juga khawatir Su Bei tidak akan bisa membujuk Lu Heting, jadi dia harus segera mengambil tindakan. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, maka dia harus memikirkan cara lain. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara langsung dengan Su Bei. Dia pernah melihatnya di beberapa acara sosial sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kontak dengannya. Sekarang setelah dia mendengar suaranya, dia bisa mengatakan bahwa itu manis dan jelas, menyegarkan seperti sungai. Tidak heran Lu Heting telah menunggunya selama 5 tahun. Suaranya sendiri sudah sepadan. Lu Weijian berlari ke kantor Lu Heting. Pintu kantor terbuka, dan beberapa eksekutif masih di sana, menunggu keputusan Lu Heting. Mereka gemetar ketakutan. Saudara, Lu Weijian berkata dengan suara rendah sambil menutupi corong telepon. Ekspresi Lu Heting dingin dan serius. Saat ini, tidak ada yang berani mendekatinya kecuali Lu Weijian. Namun, meskipun Lu Weijian adalah saudara laki-laki Lu Heting, dia masih mengambil risiko besar untuk mendekati Lu Heting. Semua orang sangat tersentuh saat melihatnya mengambil risiko untuk membujuk Lu Heting. 133 Aku datang untuk membawamu pulang. Pada saat kritis ini, Lu Weijian telah menyelamatkan mereka dari kesulitan. Tapi sepertinya dia tidak memiliki efek khusus untuk menenangkan kemarahan Lu Heting, bukan? Semua orang kaget dan bingung. Melihat ekspresi Lu Heting yang semakin tegas, Lu Weijian langsung berkata, "Saudaraku, ini istrimu." Rasa dingin di wajah Lu Heting langsung meleleh saat dia mendengar kata-kata Lu Weijian. Tampaknya dalam sekejap, suasana di perusahaan menjadi tidak terlalu menekan. Apakah Su Bei benar-benar memanggilnya? Lu Weijian buru-buru menyerahkan telepon kepadanya, masih mengamati ekspresinya. Lu Heting mengambil telepon, berdiri, dan berjalan ke balkon. Dengan punggung menghadap kerumunan, dia berkata dengan suara rendah dan lembut, "Su Bei." Semua orang tidak dapat mendengar apa yang dia bicarakan, tetapi mereka dapat merasakan bahwa tekanan yang datang dari tubuhnya secara bertahap berkurang. Punggungnya yang dingin dan kaku juga melunak dan ditutupi dengan lapisan kelembutan. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa menjadi orang di ujung telepon? Mereka bertukar tatapan bingung, tetapi tidak ada yang berani mencari tahu jawabannya sendiri. Heting, Tuan Weijian bilang moodmu sedang buruk. Mungkin karena Anda terlalu lelah dan tidak mendapatkan istirahat yang baik akhir-akhir ini. Dalam hal ini, akan berbahaya bagi Anda untuk mengemudi. Jadi dia menyarankan Anda mengambil cuti beberapa hari. Dan saya pikir dia sangat masuk akal, kata Su Bei sambil berpikir. Oke, Lu Heting menjawab dengan lembut. Suara manis Su Bei telah menghilangkan amarahnya. Meskipun dia adalah alasan mengapa dia dalam suasana hati yang buruk, dia benar-benar tidak ingin marah padanya. Turunlah sebentar lagi. Saya sedang mengemudi sekarang untuk menjemput Anda.
Lu Heting sedikit tertegun. Kamu datang untuk menjemputku. Su Bei menjawab dengan suara kekanak-kanakan, Wei Jian berkata bahwa kamu tidak dalam kondisi yang baik. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pulang sendiri? Jadi aku datang untuk mengantarmu pulang. Baik, kelembutan dan kehangatan melonjak dari lubuk hatinya seperti Catkins yang berterbangan lembut. Memikirkan wajahnya yang halus dan cantik, cengkeramannya pada telepon sedikit menegang. Su Bei sudah menutup telepon, tapi Lu Heting masih tidak mau melepaskan telepon di tangannya. Setelah sekian lama, dia berbalik, melemparkan telepon ke Lu Weijian, dan berkata, semua orang telah bekerja keras, jadi kamu bisa pulang kerja tepat waktu. Tapi apa yang tidak dilakukan hari ini harus diselesaikan dalam 3 hari ke depan. Berkat Su Bei, setiap orang diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka sangat gembira, mereka tidak tahu siapa penelepon itu, tapi bagaimana orang itu bisa begitu cakap. Sebenarnya, Lu Weijian hanya mencobanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Su Bei, yang belum pernah dilihatnya, begitu mampu. Dia sangat terkesan. Sekarang dia yakin akan kemampuannya. Sepertinya dia harus membangun hubungan yang baik dengannya lebih awal. Setelah mengatur pekerjaan semua orang, Lu Heting mengambil mantelnya dan berjalan keluar. Saudaraku, kemana kamu akan pergi? Tolong bawa aku bersamamu. Kamu hanya beban, kata Lu Heting lirih. Diperlakukan sebagai beban, Lu Weijian ditinggalkan begitu saja. Lu Heting pergi ke tempat parkir bawah tanah lebih awal dan menunggu Su Bei menjemputnya. Tidaklah nyaman untuk memarkir mobil di luar Lu Group, jadi Su Bei pasti akan datang ke tempat parkir bawah tanah. Dia tidak ingin dia menunggunya di sini karena tempat ini tidak memiliki cukup cahaya. Jadi dia lebih suka menunggunya terlebih dahulu. Berpikir bahwa dia datang untuk menjemputnya, kemarahan yang tersisa di hatinya benar-benar lenyap. 134 itu bukan cinta romantis. Beberapa saat kemudian, Su Bei tiba. Dia menepi di depan Lu Heting dengan sangat tampan. Dengan kakinya yang jenjang dan ramping, dia sangat cocok untuk mengendarai SUV super ini. Heting, masuk ke dalam mobil, kata Su Bei setelah menurunkan kaca jendela mobil. Lu Heting segera masuk ke mobil. Dia memberinya bantal dengan santai dan berkata, tutup matamu dan istirahatlah dulu. Saya tidak terlalu lelah. Lu Heting merasa bahwa Su Bei sangat protektif terhadapnya. Mengapa dia merasa seperti dia adalah istri dan dia adalah suaminya? Dia menjemputnya dari tempat kerja dan merawatnya di dalam mobil. Ini seharusnya menjadi tugasnya, bukan? Tutup matamu, kata Su Bei lembut, membungkuk di atasnya. Jantung Lu Heting berdebar kencang. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia juga naksir dia sekarang, dan dia ingin menjalin ikatan yang lebih dekat dengannya? Meskipun dia sudah siap, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Apakah dia ingin melakukannya di dalam mobil? Dia takut menyakitinya. Dia sangat mencintainya sehingga dia tidak ingin dia terluka sama sekali. Su Bei mengikat sabuk pengaman Lu Heting dan duduk. Menyadari bahwa wajahnya memerah dengan aneh, dia bertanya dengan bingung, Heting, apakah kamu demam? Apakah kamu sedang tidak enak badan? Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya. Kemudian dia juga memegang dahinya sendiri untuk membandingkan suhu tubuh mereka. Sepertinya kamu tidak demam. Aku, ahem. Lu Heting terbatuk ringan dan mengepalkan tinjunya untuk menyembunyikan rasa malunya. Ternyata dia membungkuk untuk membantunya memasang sabuk pengaman. Dia salah paham dengan sikapnya. Gambaran intim di benaknya barusan hanyalah imajinasinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri karena takut dia akan membuatnya takut dan dia akan melarikan diri lagi. Saya tidak sakit. Lu Heting memegangi kepala kecilnya dan menempelkan dahinya ke dahinya. Itu adalah tindakan yang sangat intim sehingga Su Bei hampir dimanjakan oleh kasih sayangnya. Tapi dia segera kembali ke akal sehatnya dan buru-buru menjauh darinya. Baiklah, tutup matamu dan istirahatlah sekarang. Saya akan mengemudi. Jangan buka matamu, oke? Baik, Lu Heting memejamkan mata dengan patuh. Tentu saja, dia tidak ingin sedikit pun tidak mematuhinya. Dia berbicara kepadanya dengan suara yang membuatnya merasa akan melakukan apa saja untuknya. Jika dia membutuhkannya, dia akan ada untuknya. Su Bei memainkan musik lembut dan perlahan pulang dengan Lu Heting. Setelah Lu Heting menutup matanya, garis-garis di wajahnya menjadi lebih lembut, dan dia terlihat kurang serius. Dia sangat mirip dengan Da Bao. Dia setampan karya pematung Yunani yang paling menonjol. Setiap garis wajahnya seperti mahakarya yang diukir dengan hati-hati.
Dia memperlakukannya dengan baik, jadi dia pasti ingin membalasnya. Dia juga berharap dia bisa memperlakukan Dabao seperti dia memperlakukannya di masa depan. Tapi Su Bei tahu bahwa cinta mereka bukanlah cinta romantis. Lu Heting tidak membutuhkan cinta seperti itu, dan dia juga tidak akan berani memintanya darinya. Baginya, ikatan kekerabatan yang mereka miliki sudah cukup. Sesampainya di rumah, Gun Gun langsung berlari ke arah Su Bei dan memeluk pahanya. Kemudian dia menyerahkannya kepada Lu Heting dan berkata, "Anak baik, pergi dan temani ayah dulu, oke? Saya akan memanggang kue mangkuknya sekarang, jadi Anda bisa memakannya nanti." Melihat punggung Su Bei, Gun Gun berkata, "Manis kecilku sangat baik." Ya dia, kelembutan memenuhi hati Lu Heting, dan matanya tebal dan tanpa dasar. "Aku pasti akan menikahinya saat aku besar nanti." Gun Gun mengepalkan tinjunya dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjaga Su Bei di sisinya. "Bagaimana kalau dia jadi ibumu? Pernahkah kamu memikirkan hal itu?" Lu Heting tidak senang dengan kenyataan bahwa ada pria lain yang ingin mengingini Su Bei. Bahkan jika pria itu adalah Gun Gun. Bab 135 Su Bei-nya. Gun Gun mengerucutkan bibirnya. "Tidak, saya tahu bahwa hanya hubungan suami istri yang bisa bertahan lama. Jangan berpikir kamu bisa membodohiku. Kamu hanya ingin mengambil Bei dariku." Dia berbalik untuk mengabaikan Lu Heting. Lu Heting tidak ingin berbicara dengan Gun Gun lagi, jadi dia berdiri dan pergi ke dapur untuk membantu Su Bei memanggang kue mangkuk. Tubuh Su Bei mengeluarkan aroma samar yang berbau seperti kue krim. Itu sangat menenangkan dan menyegarkan. "Kamu pergi dan istirahat. Saya baik-baik saja di sini. Lagi pula, Bibi Chen membantuku," kata Su Bei sambil tersenyum. Bibi Chen, yang sangat memahami pikiran Lu Heting, berkata dengan tergesa-gesa, "Saya ingat bahwa saya belum mencuci pakaian Gun Gun. Aku akan mencucinya dulu." Dia kemudian dengan cepat keluar dari dapur untuk memberi ruang pada Lu Heting. Dapurnya tidak terlalu besar, dan Lu Heting luar biasa tinggi. Begitu dia masuk, sepertinya dia menempati lebih dari separuh dapur. Su Bei harus mondar-mandir mengambil makanan. Dan setiap kali membawanya, dia harus mengangkat tangannya sedikit lebih tinggi karena takut memukulnya. Lu Heting mengulurkan tangannya untuk melindungi pinggangnya. Dia merasa bahwa dia tidak ada di sana untuk membantunya tetapi untuk menciptakan kesempatan untuk dekat dengannya. Akhirnya, kue mangkuknya sudah siap. Su Bei memberikannya padanya dan berkata, "Cobalah." Lu Heting tidak suka yang manis-manis. Tapi ketika dia mencium aroma kue mangkuk yang dia serahkan padanya, mulutnya berair, dan jari-jarinya gatal untuk mengambilnya. Dia kemudian keluar dari dapur dengan sepiring cupi cakes di tangannya. Gun Gun masih marah. Tetapi ketika dia mencium bau makanan yang baru dipanggang, dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping. Dan matanya melihat kue mangkuk yang lezat. "Apakah Anda ingin makan kue mangkuk? Manis kecilmu membuatnya sendiri." Lu Heting mengambil satu kue mangkuk dan menggigitnya dengan suasana hati yang baik. "Aku juga ingin kue mangkuk." Gun Gun tidak bisa menahan godaan lagi. Dia bergegas, mengambil satu cupi cake, dan menggigitnya. Saat Su Bei mengeluarkan cupi cake yang baru dipanggang, hanya ada satu cupi cake yang tersisa di piring yang dikeluarkan Lu Heting. Tidak hanya Gun Gun tapi juga Lu Heting makan banyak. Su Bei tidak bisa menahan tawa. Jarang baginya untuk melihat Lu Heting seperti ini. Ketika Bibi Chen hendak pergi, Su Bei mengemas sekotak kue mangkuk untuknya. Dia sangat berterima kasih. Gun Gun sangat mengantuk sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Dia tidak punya pilihan selain pergi tidur. Lu Heting menyerahkan sebuah dokumen kepada Su Bei dan berkata, "Ini menunjukkan bahwa penjualan Jin Xiu telah melonjak hanya dalam waktu singkat. Pakaian yang Anda kenakan di video memiliki jumlah pesanan tertinggi. Pakaian yang dikenakan Su Huixian belum mendapatkan popularitas. Jika Anda membandingkan data sebelumnya dan saat ini, Anda dapat melihat bahwa dukungannya tidak membuat banyak perbedaan." Su Bei mengambil dokumen itu dan memeriksanya. Selain dari apa yang dikatakan Lu Heting, itu juga menunjukkan bahwa beberapa toko utama Jin Xiu menggunakan foto cetakannya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Tampaknya dukungannya sukses. Su Bei, kamu luar biasa. Tidak hanya sosok Anda, tetapi juga kinerja Anda sempurna. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi bintang oriental paling cemerlang dalam sejarah dunia, Lu Heting memujinya tanpa ragu. Su Bei-nya pantas mendapatkan semua pujian terbaik. Wajah Su Bei memerah karena malu. Dia merasa sedikit malu ketika dia mendengar pujian yang terus terang dari mulut Lu Heting. Namun, tidak ada masa depan untuknya. Dan sekarang, hal terpenting baginya adalah menghasilkan uang.
Dia sudah memberitahu Elevesan untuk mengambil semua peluang kerja untuknya. Lebih banyak lebih baik. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak uang, begitu juga Elevesan. Jadi Elevesan pasti akan membantunya menemukan lebih banyak peluang kerja. Lu Heting berdiri. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana setelan biasa. Namun dalam set pakaian yang begitu sederhana, masih ada rasa keluhuran dan keanggunan dalam dirinya. Dia tampak muda dan berani. Selanjutnya bab 136 dia begitu kesal sehingga dia hampir kehilangan amarahnya.